Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 amanah, dan juga sidik. Hari ini kita akan belajar materi IPA tentang sistem pernafasan pada hewan. Kita sudah masuk di tema 2 pada hari ini, subtema 1. Sebelum kita mulai belajar bersama, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak semuanya, hari ini kita akan mempelajari KD 3.2 tentang menjelaskan organ pernafasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Namun pada subtema 1 ini kita akan belajar tentang organ pernafasan pada hewan. Anak-anak semua, coba anak-anak perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada beberapa makhluk hidup, bukan? Ada manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Tumbuhan mengeluarkan sebuah udara yang kita sebut dengan O2. O2 ini dibutuhkan makhluk hidup untuk bernafas. Nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas. Sehingga pada hari ini kita akan membahas alat pernafasan pada makhluk hidup, namun kita akan coba membahas dan mempelajari tentang hewan dulu. Kira-kira apa saja macam alat pernafasan pada hewan? Yang pertama adalah cacing tanah ya. Cacing tanah ini menggunakan permukaan kulitnya. Kemudian yang kedua, serangga atau insek itu menggunakan trakea. Yang ketiga, ikan. Segala jenis ikan itu menggunakan insang. Yang keempat, ada amfibi. Nah, amfibi ini bernafas menggunakan paru-paru dan kulit. Yang kelima, reptilia. Reptilia bernafas menggunakan paru-paru. Kemudian yang selanjutnya adalah burung. Segala jenis burung itu menggunakan paru-paru. Dan yang terakhir adalah mamalia. Mamalia ini bernafas juga dengan paru-paru. Sehingga jika kita lihat, mayoritas dari hewan-hewan itu bernafas menggunakan paru-paru. Nah, kita akan coba bahas satu persatu hewan yang sudah kita sebutkan ini ya. Yang pertama adalah cacing tanah. Nah, anak-anakku semuanya kita coba lihat di sini. Ini adalah penampakan dari cacing tanah. Nah, kita lihat ini adalah kepalanya, kemudian ini urat sarafnya, dan ini tubuhnya. Nah, cacing tanah ini bernafas menggunakan permukaan kulitnya. Nah, kalau anak-anak tahu, itu biasanya kalau di cacing tanah itu ada seperti lendir ya anak-anak. Itu adalah alat yang digunakan cacing tanah untuk dapat bernafas. Nah, jadi cacing tanah ini bernafas menggunakan permukaan kulitnya yang basah atau bisa kita sebut dengan kutikula. Ingat-ingat ya, cacing tanah menggunakan permukaan kulit atau kutikula dan biasanya berlendir. Yang kedua, serangga atau insek. Nah, serangga ini kita contohkan. Serangga itu ada banyak ya, ada lebah, kupu-kupu, kemudian ini ada belalang. Nah, di sini kita akan coba lihat untuk pencontohannya adalah belalang. Nah, serangga merupakan hewan berkaki 6. Contoh serangga ini adalah belalang. Nah, di sini kita lihat belalang, kalau misalkan kita bisa memperhatikan di dalamnya ya, jadi sistem pernafasan atau alat pernafasan di dalam tubuh serangga itu di sini kalau misalnya kita perbesar, nah itu akan terlihat seperti ini bentuknya. Jadi ada trakea, nah ya, di sini trakea ini adalah lubang untuk masuknya udara seperti itu. Jadi trakea ini berbentuk seperti corong nafas. Diingat-ingat ya anak-anak semuanya, serangga itu bernafas menggunakan trakea. Bagaimana sih caranya? Pertama oksigen masuk, kemudian masuk ke stigma. Kemudian jadi dari sini ya, masuk ke stigma di sini, kemudian masuk ke trakea dan ke seluruh tubuh. Itu adalah cara pernafasan serangga. Serangga bukan hanya belalang ya, tapi juga ada lebah, kupu-kupu, semut dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah ikan. Nah, ini adalah gambaran ikan ya anak-anak semuanya. Ikan ini bernafas menggunakan insang. Jadi segala macam ikan itu bernafas dengan insang, baik itu yang ada di
air tawar ataupun yang ada di laut itu menggunakan insang. Jadi ikan bernafas dengan cara membuka dan menutup insangnya. Nah ini jadi insangnya tuh menutup dan membuka. Air masuk melalui mulutnya. Jadi yang pertama alurnya air masuk melalui mulut, kemudian masuk ke insang, dan nanti juga keluarnya melalui insang. Seperti itu ya. Nah, jadi yang pertama air itu masuk ke mulutnya, kemudian disaring di bagian insang ini sebenarnya ada proses lagi. Nah, kemudian nanti keluar melalui insang juga. Seperti itu. Ini adalah cara pernafasan di ikan hiu. Semuanya diingat-ingat, ikan itu bernafas menggunakan insang. Jadi hewan-hewan laut itu kebanyakan menggunakan insang. Selanjutnya adalah amfibi ya anak semuanya. Nah ini dia, amfibi merupakan hewan yang hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Contohnya adalah katak. Nah ini adalah proses dari perkembangan katak. Jadi ketika katak itu masih berudu, nah ini kan telurnya nih, kemudian jadi berudu. Itu kan kalau berudu itu di dalam air ya anak semuanya. Ketika masih berudu, nah ini katak ini bernafasnya dengan insang karena ada di dalam air. Namun ketika dia sudah menjadi katak muda dan juga menjadi katak dewasa, ia akan bernafas menggunakan paru-paru, selaput mulutnya, dan juga kulit. Nah ini ya, dan ini adalah prosesnya tadi. Jadi ketika di air, ketika masih berudu itu menggunakan insang, sedangkan ketika menjadi katak muda dan katak dewasa, dia akan menggunakan paru-paru. Kita lihat di sini, ini adalah penampakannya. Kita bisa lihat di sini adalah selaput mulutnya sampai sini ya, dan ini kulitnya, ini paru-paru harusnya ya. Nah, jadi untuk amfibi ini ketika di darat dia akan menggunakan paru-parunya, namun ketika di air dia menggunakan insang. Nah, kapan dia menggunakan insang? Ketika masih menjadi berudu. Yang selanjutnya adalah reptilia. Reptil adalah hewan yang melata. Nah, contohnya adalah ada ular, kadal, cecak, buaya, kura-kura, komodo, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak semuanya, reptil ini bernafas dengan paru-paru. Ingat-ingat, reptil ini adalah hewan yang melata. Hewan yang melata ini semuanya bernafas dengan paru-paru. Contohnya ini adalah kura-kura. Nah, di sini adalah paru-parunya. Jadi kalau anak-anak tahu, dalam kura-kura itu ada sistem organnya seperti ini ya, dan ini adalah paru-parunya. Kemudian ini komodo atau kadal. Ini kadal ya, mohon maaf. Untuk kadal ini kita lihat penampakan sistem organnya. Nah, di sini ada lubang hidung. Nah, di sini paru-parunya di sini ya, ini paru-parunya. Dan ular, ini ular. Ular itu di dalam tubuhnya juga ada sistem organ dan dia punya paru-paru juga. Seperti itu. Ingat-ingat ya, hewan reptil itu menggunakan paru-paru. Yang selanjutnya adalah burung. Nah, segala jenis burung itu bernafas menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara. Nah, jadi anak semuanya kok bisa ada dua? Sebenarnya burung ini menggunakan paru-paru ya ketika dia sedang terdiam, jadi tidak sedang dalam keadaan terbang. Ketika burung sedang dalam keadaan misalkan dia ada di pohon atau di sarangnya, dia akan bernafas menggunakan paru-parunya. Jadi paru-paru ini digunakan oleh burung ketika dia tidak terbang. Kemudian ketika dia terbang, untuk mempermudah terbangnya dan cara pernafasannya, dia akan beralih menggunakan pundi-pundi udara ini. Jadi burung ini ketika terbang, dia akan menggunakan pundi-pundi udara juga ketika bernafas. Dan pundi-pundi udara itu berjumlah 5 pasang yang ada di pangkal leher, dada depan, dada belakang, perut, dan juga tulang lengan atasnya. Kira-kira fungsi dari pundi-pundi udara ini apa? Yang pertama, melindungi tubuh burung dari cuaca yang dingin, kemudian memperkeras suaranya burung, dan membantu berenang pada burung yang suka berenang. Ingat-ingat anak-anak semuanya ya, burung ketika tidak terbang menggunakan paru-paru, namun ketika sedang terbang menggunakan pundi-pundi udara.
Yang selanjutnya adalah mamalia. Nah, mamalia ini merupakan hewan yang istimewa karena mereka memiliki kelenjar susu dan termasuk dalam hewan vertebrata atau mempunyai tulang belakang. Nah, mamalia ini contohnya ini ada kucing dan juga ada lumba-lumba ya. Nah, anak-anak perlu tahu lumba-lumba itu termasuk salah satu hewan yang hidup di air namun dia adalah mamalia. Nah, mamalia ini bernafas menggunakan paru-paru juga. Nah, ini penampakan kucing ya. Kucing ini juga menggunakan paru-paru. Di sini paru-parunya. Dan ini adalah penampakan sistem organ dari lumba-lumba. Di sini ini adalah paru-parunya ya. Ini paru-parunya. Nah, kita patut bersyukur anak-anak karena kita dapat bernafas dengan baik. Jangan lupa bersyukur kepada Allah hingga saat ini anak-anak masih bisa bernafas, menghirup udara segar, seperti itu ya. Nah, anak-anak semuanya untuk saat ini penugasannya anak-anak bisa mengidentifikasi alat pernafasan hewan pada lembar kerja siswa yang sudah diupload wali kelas kalian di Google Classroom. Silakan kerjakan di buku tulis kalian ya. Kemudian bisa kalau sudah bisa atau sudah dikerjakan bisa dikirimkan, diupload atau diunggah di Google Classroom tersebut. Jika ada yang masih bingung bisa ditanyakan kepada wali kelasnya. Tidak perlu takut atau tidak perlu malu jika masih ada yang bingung. Nah, semuanya untuk hari ini cukup sekian dulu. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, tetap semangat. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.